Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 9 Juni 2024, hari Minggu biasa ke-10. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Kejadian, bab 3, ayat 9 sampai dengan 15. Di Taman Eden, setelah manusia makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Manusia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Tuhan berfirman pula, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan buah itu." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan melata, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 13 sampai dengan bab 5 ayat 1. Saudara-saudara, kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata," maka kami pun juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata, karena kami yakin bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur yang semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Kami tahu bahwa jika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang bukan buatan tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 3, ayat 20 sampai dengan ayat 35. Sekali peristiwa, Yesus pulang ke rumah. Orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka,
Ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan kuasa memimpin setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Jika suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terpecah, ia tidak dapat bertahan. Tetapi sudah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak lebih dahulu mengikat orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia merampok rumahnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Namun siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Ia berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan mencari engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, tuduhan para ahli Taurat bahwa Yesus kerasukan setan, bahkan pemimpin setan, sangatlah kejam. Bagaimana mungkin Yesus disamakan dengan pemimpin setan? Memang benar bahwa Yesus sedang berperang dengan kekuatan iblis yang merusak ke dalam hati manusia, sehingga hati manusia menjadi buta. Akibat dari hati yang dikuasai iblis itu, manusia mudah menuduh, mudah menghina, mudah mencaci maki, mudah mempersalahkan orang lain, serta mudah melihat dan menemukan kesalahan orang lain. Hal-hal seperti ini membuat hidup kita tidak damai, mudah terpecah-pecah, dan bahkan iman kita akan Yesus menjadi goyah. Kita harus selalu menyadari bahwa musuh utama kita tetaplah kekuatan di luar kekuatan Tuhan, yaitu kekuatan iblis. Sesungguhnya kita harus terus waspada dan berjaga-jaga. Iblis itu selalu mengaum-ngaum mencari mangsanya. Maka kita diajak untuk teguh di dalam iman. Iblis akan mudah masuk ke dalam hati yang tidak damai. Iblis akan mudah tinggal di dalam hati orang yang imannya tidak kuat. Iblis akan mudah merasuk pada hati yang tidak dekat dengan Tuhan. Iblis akan hadir dalam mulut kita yang mudah mengucapkan kata-kata kasar. Iblis akan hadir dalam sikap kita yang merendahkan hati orang lain
hadir pada hati kita yang hanya melihat kejelekan sesama. Iblis hadir dalam diri suami yang berbicara dan bersikap buruk kepada istri dan anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya, iblis itu tidak jauh dari kita jika kita membiarkan hati dan diri kita melukai orang lain. Kita harus menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini sebagai orang beriman adalah berjuang mengalahkan kejahatan dan dosa. Itu berarti kita menyambut karya penebusan dan keselamatan yang Yesus wartakan. Meskipun dosa telah melekat dalam diri kita, bersama dan dalam Kristus kita akan mampu mengalahkan setan dengan segala karyanya. Karena itu kebersamaan dengan Kristus dalam mengalahkan dosa dan kejahatan haruslah kita lakukan dengan kesungguhan hati. Mari kita melawan iblis itu dengan selalu berani menata hati, sabar dalam menjalani hari-hari kita. Jangan mudah berbuat kasar kepada siapapun, sehingga kita tidak menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Bapa Maha Baik, dampingilah kami agar hati, tutur kata, mata, dan telinga kami selalu terarah kepadamu, sehingga kami hanya dikuasai oleh putra-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.